Oke, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin memberikan tutorial menggunakan beberapa fitur di head unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 ya. Terutama untuk menggunakan aplikasi Apple CarPlay dan Android Auto di head unit Pajero Sport. Oke, jadi ini adalah head unit dari Mitsubishi Pajero Sport dari tahun 2021 ya. Nah, untuk yang tipe 4x2 Dakar ini belum OM ya, masih biasa saja head unitnya. Belum seperti yang tipe 4x4 Ultimate yang sudah OM ya. Tapi ini udah cukup bagus kok head unitnya ya, udah cukup lengkap. Di sini ada untuk My Mitsubishi, ini untuk cek jadwal service, untuk booking service ya. Lalu ada M Connect, ini kalau sudah terkoneksi ini bisa untuk menampilkan tampilan layar di handphone di head unit atau namanya Miracast ya. Lalu ada M Lifestyle, ini bisa lihat YouTube dari sini ya. Nanti saya kasih lihat ya. Lalu ada Mobilink, Mobilink ini bisa koneksi ke Apple CarPlay dan ke Android Auto tergantung dari gadget yang rekan-rekan punya. Halaman selanjutnya ada radio, ini yang juga sering saya gunakan, ada pilihan bandnya ya, sangat simple tampilannya. Lalu ada setup untuk namanya apa pengaturan di head unitnya seperti brightness, sound ya. Ini sound juga teman-teman bisa atur untuk equalizernya, untuk balance-nya, loudness-nya seperti itu ya, lumayan lah ya untuk head unit standar. Lalu ada phone di sini buat koneksi ke telepon, buat melakukan panggilan telepon keluar atau menerima panggilan melalui koneksi Bluetooth. Lalu ada media ini bisa untuk dengar musik atau nonton video melalui flash disk atau USB juga bisa ya. Oke, nah sekarang saya mau praktekkan bagaimana kita koneksi ke Apple CarPlay ya, yang untuk pertama kali. Nanti selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana koneksi ke Android Auto ya. Nah, kalau rekan-rekan handphone iPhone ya, itu di dalam iPhone itu udah ada namanya default aplikasi namanya Apple CarPlay ya. Tinggal kita koneksikan saja ke head unitnya. Kebetulan ini untuk yang head unit Mitsubishi Pajero Sport 2021 ini memang sudah compatible ya, bisa terhubung ke Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, sekarang teman-teman tinggal sambungkan saja nih untuk kabel USB-nya ya. Ini sudah tersambung kabel USB dari iPhone ke head unit ya. Nah, ini dia sudah tersambung. Nah, sekarang kalau mau pasang Apple CarPlay itu tinggal kita klik yang Mobilink. Nah, ya ini harusnya muncul logo Apple CarPlay nih. Coba saya ulang lagi ya. Harusnya muncul nih. Saya coba copot dulu dari sini, terus saya sambungkan lagi ya. Oke, saya sambungkan lagi. Nah, ini harusnya muncul nih Apple CarPlay. Oh, nyambungnya ke Weblink. Oke. Sebentar ya. Mobilink. Nah, ini dia ya. Untuk Apple CarPlay-nya. Kembali dulu sebentar ya ke halaman muka. Nah, ini harusnya kayak gini ya, ada logo namanya Apple CarPlay ketika rekan-rekan sudah menyambungkan antara head unit dengan iPhone-nya ya. Oke. Sekarang kita lihat ya menu-menu yang teman-teman bisa manfaatkan di dalam Apple CarPlay. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini untuk layarnya, backgroundnya bisa diganti warnanya ya. Bisa ada hijau, biru, ada merah. Saya pilih yang warna hitam ya, untuk lebih menyesuaikan dengan warna head unitnya hitam juga. Nah, di sini ada phone, telepon ya, seperti biasa ada musik,
Maps, ini Maps-nya dari Apple ya, bawaan dari Apple. Tapi jujur saya jarang gunakan Maps dari Apple ya, kurang begitu user friendly menurut saya. Lalu ada message ya untuk melihat atau mengirim SMS. Tapi kalau teman-teman menggunakan Apple CarPlay itu nggak bisa dibaca pesannya ya, tapi hanya bisa didengarkan untuk pesan SMS-nya untuk lebih mengutamakan keselamatan. Now playing itu adalah musik yang sedang Bapak Ibu dengarkan ya, bisa lewat Spotify ya, kalender ya. Kalau teman-teman ada jadwal bisa lihat di sini jadwal teman-teman. Lalu buat setting ya, tadi saya bilang bisa di sini, bisa appearance-nya, bisa always dark atau automatic, atau wallpaper-nya tadi saya bilang bisa ganti-ganti warnanya ya. Nah, kalau saya pilih warna hitam. Terus driving focus, kalau teman-teman pilih activate with Apple CarPlay, berarti teman-teman nggak bisa menerima panggilan telepon atau nggak bisa melihat SMS atau mendengarkan SMS ya, supaya lebih aman ya. Nah, terus ada apa lagi ya? Ada Google Maps. Nah, ini yang sering dipakai untuk mencari lokasi ya. Jadi ini tinggal klik search. Terus kalau teman-teman sudah save ya, bisa klik di sini untuk alamat yang sudah disimpan, atau bisa mencari dengan mengetik. Misalkan saya mau ke Monas ya, National Monument Jakarta Monas. Nah, seperti ini. Terus klik start. Nah, langsung diarahkan ya. Ada di sini untuk perkiraannya, waktu sampainya kapan, ada namanya waktu tempuhnya berapa menit, ada namanya jaraknya ya. Oke, terus di sini juga bisa dipilih mau suaranya mau nyala atau mau dimatikan suaranya ya. Lalu kalau mau keluar tinggal klik exit. Baik. Itu ya untuk Google Maps. Jadi rekan-rekan nggak perlu lagi tuh namanya ketika lagi cari lokasi, teman-teman lagi nyetir mobil sambil pegang handphone, itu kan sangat membahayakan ya. Jadi ini bisa langsung terkoneksi ke head unit untuk Google Maps-nya. Jadi teman-teman bisa sambil nyetir, bisa sambil melihat arah dengan lebih nyaman. Lalu ada Spotify. Nah, untuk dengar musik saya biasa pakai Spotify paling sering ya. Kalau selain radio, saya juga dengar Spotify. Ini juga bisa pilih banyak banget ya untuk genre musiknya. Ada pop, ada dance elektronik, ada K-pop, yang suka K-pop, ada R&B ya, bisa pilih namanya artisnya ya, ada rock, ada indie, ada hip hop ya, macam-macam ya. Jadi kalau sudah punya account Spotify bisa langsung nih ya, bisa langsung dimanfaatkan ketika teman-teman terkoneksi di head unit melalui Apple CarPlay ya. Ini adalah musik yang sedang rekan-rekan dengarkan. Ini saya nggak bisa pasang suaranya ya, ntar takut copyright. Lalu ada Waze. Nah, tadi selain Google Maps ada juga Waze. Ini juga sering saya gunakan. Sama seperti tadi ya, klik search. Lalu ini adalah tempat-tempat yang sering rekan-rekan kunjungi, muncul di sini historinya, atau bisa juga ketik tempat baru. Sama seperti tadi. Contohnya misalkan pengen ke Monas ya, Monumen Nasional, klik. Lalu klik go now. Ya butuh waktu memang. Ya langsung ya dikalkulasi rutenya yang terbaik untuk mengarah ke Monas. Ya tampilannya seperti ini. Ya ini tergantung selera teman-teman ya. Lebih suka lihat tampilan Waze atau tampilan Google Maps. Kalau saya lebih suka lihat tampilan Waze ya. Oke, ini juga bisa dipilih mau ada suaranya, mau sound on atau alerts only atau sound off. Saya biasanya alerts only ya. Ini Waze. Oke, kita keluar, stop. Itu ya, jadi ini adalah untuk Waze. Next, halaman selanjutnya ada Webex meeting ya. Kalau misalkan untuk buat meeting di kantor dengan rekan-rekan kantor bisa pakai Webex meeting, bisa pakai Zoom juga di sini. WhatsApp juga di sini nggak bisa baca pesannya ya, hanya bisa didengarkan saja untuk pesannya. Jadi kalau misalkan ada pesan WhatsApp masuk, rekan-rekan mau tahu apa isi pesannya, itu tinggal klik WhatsApp.
nanti secara sistem dia akan membacakan pesan WhatsApp-nya ya, jadi nggak bisa dibaca. Supaya teman-teman fokus ke jalan, teman-teman cukup mendengarkan saja pesan WhatsApp-nya. Ada Microsoft Teams, ada Telegram ya. Tapi yang saya sering gunakan sih biasanya ini ya, Waze, Spotify, Google Maps ya. Itu yang sering saya gunakan ya. Oke, ini buat Apple CarPlay ya. Kita kembali ke menu utamanya. Sebentar, tunggu dulu. Untuk Apple CarPlay ini tampilannya bisa seperti ini. Nah, jadi kombinasi ya antara tampilan Maps, ini Maps-nya pakai Waze, atau tampilan dari informasi musik yang sedang Bapak Ibu dengarkan. Ya, jadi bisa dua-dua dapat ya. Ini adalah track musik yang sedang Bapak Ibu dengarkan, atau juga bisa mencari musik dari sini, ya kan langsung untuk apa? Oh, ini untuk Maps-nya ya. Sorry. Ya. Nah, jadi untuk Maps-nya sama tampilan informasi musiknya bisa terlihat dua-duanya, atau teman-teman mau lebih fokus ke tampilan Maps-nya aja, klik aja di sini di tampilan Maps-nya. Atau mau kembali ke tampilan kombinasi seperti ini, atau mau ke tampilan full musiknya seperti ini ya. Kembali lagi ke sini, atau mau ke tampilan menu Apple CarPlay, geser aja seperti ini ya. Silakan, tergantung selera rekan-rekan. Oke, sekarang kita kembali ke menu utama dari head unitnya ya. Ini dia. Nah, jadi teman-teman tadi saya bilang kan bisa lihat YouTube teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini bisa lihat YouTube di M Lifestyle. Ini memang butuh waktu ya untuk perpindahan dari Apple CarPlay-nya ke namanya ini masuk ke aplikasi WebLink teman-teman. WebLink app is not responding. Oke, kita cek dulu ya di handphonenya. Oh, pakai password sebentar. Passwordnya saya hide dulu ya. Nah, jadi teman-teman di handphone teman-teman itu harus download dulu nih aplikasi namanya WebLink. Nah, kok ke Facebook. Ke WebLink ya, untuk menggunakan aplikasi WebLink di head unit untuk bisa lihat YouTube ya. Nah, kita klik aja nih untuk aplikasi WebLink-nya di handphone. Nah, ini langsung nih tuh ya, langsung terbuka. Untuk menu-menunya ada Miracast, ada Music Player, ada Zomato. Zomato ini buat lihat atau cari makanan ya. Terus nanti diarahkan restorannya, arahnya nanti diarahkan melalui aplikasi Zomato. Lalu YouTube, nah sama cek ini weather adalah cuaca ya, perkiraan cuaca. Mungkin teman-teman mau ke daerah tertentu, teman-teman mau memastikan itu hujan atau enggak, takutnya banjir gitu ya, bisa cek di sini di aplikasi cuacanya. My Mitsubishi ini buat nanti cek untuk service, booking service, atau buat menghubungi bengkel 24 jam Mitsubishi. Dari sini juga bisa ya. Kan ada beberapa dealer yang memang bengkelnya buka 24 jam ya untuk siaga. Nah, yes, keluar. Nah, ini ya buat YouTube-nya. Tapi rekan-rekan, saya informasikan kalau sedang menyetir mobil sebaiknya tidak melihat YouTube ya, berbahaya ya. Kalau penumpang boleh lihat YouTube ya, tapi kalau teman-teman lagi nyetir sendiri sebaiknya janganlah lihat YouTube ya, berbahaya, nanti nggak fokus ya. Tapi ini informasi aja bahwa dari head unit di Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini, kalau memang sudah download namanya aplikasi WebLink dan terkoneksi ke handphone, ini bisa lihat YouTube rekan-rekan ya. Nah, keren ya. Ini bisa kita bisa lihat-lihat ya, mau lihat YouTube apa, atau bisa juga bisnis search, misalkan kita mau search, misalkan mau musik ya, musik apa nih ya rekan-rekan mau lagi mau tonton nih teman-teman, misalkan musik yang sedang ini ya, BTS, nah yang suka Korea teman-teman ya. Nah, ini ya, coba ya kita cek satu ya, contoh videonya ya. Misalkan Permission to Dance, seperti apa sih tampilannya? Nah, ini ya tampilan YouTube-nya ya. Kalau musik saya nggak bisa pasang, ntar kena namanya copyright ya. Mungkin sedikit aja ya.
ini video dari BTS ya. Teman-teman bisa lihat di head unit di Pajero ya. Jadi buat penumpang nih sangat menghibur ya. Atau misalkan teman-teman buat anak-anaknya nih yang masih kecil ya, daripada dia bosen di mobil ya kan, kita kasih hiburan aja. Misalkan apa nih yang buat anak-anak, kontennya kids ya. Coba ada nggak video untuk anak-anak, kita lihat ya. Nah nih rekan-rekan ya, misalkan contoh nih Lost Bird, saya juga nggak tahu nih apa ya. Oke, fail, nggak bisa. Coba yang lain ya, coba yang lain ini, bisa nggak? Oh, nggak bisa juga. Sebentar ya, ke awal dulu deh, ke home dulu kita. Oke, udah search. Tadi kids search. Oke, coba pasang, bisa nggak sekarang? Masih nggak bisa. Tadi pasang BTS bisa, sekarang pasang kids nggak bisa. Coba BTS lagi. Nah BTS bisa, kenapa pasang video anak nggak bisa? Coba lagi ya. Aduh, kenapa nggak bisa ini? Coba Upin Ipin misalkan, Upin. Nah bisa ya, tuh dia ada video. Jadi kalau teman-teman ada bawa anak kecil, dia udah mulai boring di mobil, nah bisa nih langsung nih dikoneksikan ya untuk head unitnya, untuk pasang musik atau video anak ya, supaya anaknya bisa nonton, bisa terhibur, nggak boring ya. Nah lumayan kan rekan-rekan ya. Jadi nggak perlu lihat di handphone, lihat di head unit. Tapi jadi sekali lagi bukan buat driver ya, tapi buat penumpang supaya mereka bisa terhibur, nggak boring ya. Kayak itu ya rekan-rekan ya, nonton YouTube di head unit Pajero ya, keren ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana menghubungkan Android Auto ke head unit Pajero ya. Oke. Nah rekan-rekan, sekarang saya akan praktekkan bagaimana menghubungkan Android Auto ke head unit di Pajero Sport ya. Kalau tadi kan Apple CarPlay, sekarang Android Auto. Jadi kalau teman-teman mau handphone adalah Android, jadi pakainya Android Auto. Nah sekarang sudah muncul nih ya, ketika teman-teman sudah menghubungkan tuh kabel USB-nya dari handphone ke head unit ya, maka muncul namanya logo Android Auto. Kalau tadi kan kalau pakai iPhone munculnya logo Apple CarPlay ya, sekarang munculnya logo Android Auto. Nah jadi kita klik aja untuk logo Android Auto-nya ya, ini langsung tersambung ke Maps ya, tapi saya mau kasih lihat dulu untuk menu utamanya dari Android Auto, karena memang sedikit berbeda ya menunya, tampilan menunya dengan yang di Apple CarPlay. Ini buat lihat menunya, tombol yang putih ini, lingkaran putih. Nah seperti ini ya tampilan halaman muka dari Android Auto. Kurang lebih mirip seperti Apple CarPlay, ada Maps, ada Spotify, ada YT Musik, itu adalah YouTube Musik. Jadi kalau misalkan di Android Auto itu kita selain bisa dengar musik dari Spotify ya, sama kayak Apple CarPlay tadi ya, Spotify, kita juga bisa dengar musik dari namanya YouTube Musik ya, tapi saya jujur jarang pakai YouTube Musik ya, saya biasanya pakai Spotify ya, lebih user friendly. Ada tampilan telepon sama panggilan telepon keluar atau menerima telepon, ada kalender, ada apa nih, game. Oh ada game ya, saya baru tahu ada game. Oh ada game. Oke, ini mungkin buat anak-anak kali ya, main game ya. Kalau buat yang nyetir mobil nggak boleh nih. Coba contoh. Oh kalau di Android Auto ada gamenya.
Saya baru tahu. Oke. Oke, ini sangat menarik ya buat anak-anak ya. Kalau misalkan dia lagi duduk di depan, dia boring, jadi bisa sambil main game nih ya ternyata ya di head unitnya. Nembakin sesuatu pakai Canon. Atau yang lain gamenya seperti Pin the UFO. Jujur ini saya baru tahu loh, di Android Auto itu ada game, baru tahu. Oke, gimana cara mainnya? Nggak ngerti. Ya gitulah pokoknya ada game ya, di Android Auto ada game. Terus ada messengers ya untuk yang lihat chatting di Facebook. Terus kalau Android Auto ini bukan ke samping tapi ke atas bawah. Nah, ada news. Nah, misalkan mau Here's the latest news. Oh, dia bacain beritanya. Ini pakai Reuters. Wah, ini berita dari luar negeri ya. Oke. Podcast, reminder, setting, SMS, Teams, Telegram, Waze ya, sama seperti Apple CarPlay, bisa juga lihat Waze. Tampilannya seperti ini ya, berbeda sama di Apple CarPlay. Kalau Apple CarPlay kan dia lebih apa ya? Lebih ke bawah ya. Lebih ke bawah, lebih lebar sih. Ya, lebih lebar. Tapi kalau yang di Android Auto kayaknya dia memang lebih sempit ya tampilannya. Nggak sebesar yang di Apple CarPlay tampilan Maps-nya. Oke, lalu ada apa lagi nih? Ada WhatsApp, ada cuaca juga sama kayak Apple CarPlay. Tapi dia Right now in Yakamulya, it's 31 degrees and mostly sunny. Oke, dia Tonight, there'll be scattered thunderstorms with a forecasted high of 32 and a low of 24. Due to the current humidity, it feels like it's 36. jadi kita nggak bisa baca cuacanya, tapi didengarkan ya seperti itu. Oke, itu ya untuk namanya aplikasi Android Auto rekan-rekan ya. Saya jujur sih saya lebih suka tampilan di Apple CarPlay ya. Lebih luas, lebih besar tampilannya. Plus minus sih, tapi di Apple CarPlay kita nggak ada game. Tapi kalau di di Android Auto ada game tadi ya, buat anak-anak misalkan lagi boring di mobil dia bisa main game. Ya itu kelebihan di Android Auto ya. Lalu tadi kembali ke menu utama head unitnya, sama kayak tadi Apple CarPlay, kita juga bisa lihat namanya YouTube ya, dengan cara kita klik M Lifestyle. Ya kan butuh waktu sebentar terkoneksi. Ya, sudah tersambung ya ke Weblink, aplikasi Weblink. Di sini sama kayak di Apple CarPlay tadi, bisa juga nonton YouTube. Ya. Butuh waktu ya, tergantung sinyal ya. Atau kita bisa search tadi, misalkan apa? Video Upin Ipin. Nah, buat anak-anak nonton di mobil supaya nggak boring. Nah, ini koneksinya agak lambat nih. Contoh ini video nonton YouTube di mobil Pajero Sport, di head unit Pajero Sport ya. Contoh nonton Upin Ipin. Jadi ini head unitnya enak ya, jadi khususnya buat anak-anak kalau lagi boring bisa nonton YouTube ya, video anak, lalu bisa juga main game tadi ya di Android Auto ya buat anak-anak. Jadi itu kelebihan dari head unit di Mitsubishi Pajero ya. Entertainmentnya banyak sekali ya, dengar musik bisa, nonton YouTube bisa, main game juga bisa, lihat Maps atau peta juga bisa ya kan, dengar musik Spotify bisa ya kan, bisa booking service dari sini ya. Oke ya, jadi banyak sekali, bisa cek makanan tadi ya, Zomato, ini bisa booking service di sini ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu ya untuk review saya untuk head unit
di Pajero Sport Dakar 2021 ya, untuk menghubungkan ke namanya tadi aplikasi Apple CarPlay sama Android Auto untuk mendengarkan musik, melihat peta, Waze sama Google Maps, atau tadi untuk nonton YouTube ya, atau juga untuk main game ya. Oke, jadi mungkin ini referensi aja buat rekan-rekan yang saat ini sudah mempunyai mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ya. Bagaimana sih cara menggunakan memaksimalkan head unitnya? Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Oke, kalau misalkan video ini berguna buat teman-teman dan bermanfaat, mungkin bisa klik tombol like-nya, mungkin bisa komen juga ya, dan mungkin bisa share juga video saya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Selamat siang.